Yang terhormat kepada Ibu Dami, selaku pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman sekalian yang telah menyaksikan video ini, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan adanya video ini, saya akan menampilkan hasil menganalisis dan merevisi contoh proposal yang bersumber dari Google. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Perkenalkan, nama saya Tiara Monica, NIM 2010426684. Saya dari kelas akuntansi B. Saya berasal dari Universitas Pancabakti Pontianak. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini terdapat hal-hal yang akan dibahas. 1. Baca kembali contoh proposal yang ada. 2. Analisis dari segi struktur, isi, dan aspek bahasa. 3. Kemudian direvisi. Baik, di sini saya telah menampilkan 2 contoh proposal. Di bagian kiri ini merupakan contoh proposal yang diambil dari modul Bahasa Indonesia, sedangkan yang berada di kanan ini adalah contoh proposal yang telah saya ambil dari sumber Google. Contoh proposal yang diambil dari modul Bahasa Indonesia itu berjudul Kegiatan Magang Menjadi Staf di CV Expro Solo. Dan contoh proposal yang diambil dari sumber Google ini berjudul Proposal Pelaksanaan Pentas Seni atau yang biasa disebut pensi dalam rangka perpisahan siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 48 Jakarta. Lanjut. Saya pertama akan membahas hasil analisis dan revisi. Setelah saya bandingkan dari contoh proposal tersebut dengan contoh yang ada di modul Bahasa Indonesia, bahwa ada beberapa perbedaan namun tidak kurang. Seperti yang telah kita lihat tadi, contoh proposal yang diambil dari sumber Google di atas yaitu berjudul Pelaksanaan Pentas Seni atau yang biasa disebut pensi dalam rangka perpisahan siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 48 Jakarta. Lanjut. Yang utama saya akan membahas dari segi strukturnya. Seperti yang kita ketahui, bahwa proposal kegiatan itu memiliki 3 struktur, yang terdiri dari pendahuluan, tata laksana kegiatan, dan penutup. Hanya terdapat satu perbedaan struktur di antara kedua contoh proposal ini. Di contoh proposal yang ada di modul Bahasa Indonesia, susunan strukturnya sudah benar dan terurut, yaitu pendahuluan, tata laksana kegiatan, dan penutup. Sedangkan contoh yang diambil dari sumber Google, susunan strukturnya terdiri dari pendahuluan, isi proposal, dan penutup. Jelas bahwa yang berbeda itu di bagian struktur isi proposal, sedangkan yang ada di contoh modul Bahasa Indonesia sudah benar, yaitu tata laksana kegiatan. Di sini saya membandingkan di antara kedua contoh proposal itu dari segi strukturnya. Lanjut, saya akan membahas dari segi isi. Di contoh proposal yang ada di modul Bahasa Indonesia, isinya sangat jelas dan rinci. Dari bagian pendahuluan hingga penutup, kalimatnya juga mudah dimengerti dan juga mudah dipahami. Namun di contoh proposal yang telah saya ambil dari sumber Google, isinya juga sudah benar, menurut saya, dan juga lebih rinci seperti macam-macam kegiatan, peserta yang diikuti oleh perwakilan masing-masing siswa kelas 10 dari tiap kelas SMA Negeri 48 Jakarta. Peralatan yang dibutuhkan, waktu dan tempat pelaksanaan, susunan acara, susunan kepanitiaan yang terdiri dari pelindung, pengarah, penanggung jawab, ketua panitia, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi kegiatan acara, serta anggaran dana yang terdiri dari biaya pemasukan dan biaya pengeluaran. Selanjutnya, dari segi aspek bahasa, ini adalah pembahasan yang terakhir.
Di contoh proposal yang ada di modul bahasa Indonesia, menggunakan bahasa yang baku dan mudah dimengerti, sehingga semua tahapan diperjelas dengan baik, dan tidak terdapat unsur singkat, jelas, dan padat. Sedangkan di contoh proposal yang telah saya ambil dari sumber Google itu mengandung unsur singkat, jelas, dan padat, sehingga di setiap tahapan hanya menjelaskan secara inti saja, contohnya di bagian tema dan di bagian lainnya, hanya memberikan suatu rincian. Selesai. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam kalimat dan pengucapan, saya mohon maaf. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan sekian dan terima kasih.